Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini luar biasa sekali kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini karena Al-Qur'an. Insyaallah Allah kumpulkan lagi nanti kita di surga juga karena Al-Qur'an. Insyaallah Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Maka pada satu hari Sayyidina Umar bin Khattab bersama dengan beberapa sahabat beliau datang menemui Rasulullah. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara. Jadi Sayyidina Umar dengan beberapa sahabat, ada 10 orang sahabat datang kepada Rasulullah. Faqala rajulun minal ansar. Salah satu sahabat tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, man akyasun nasi wa akramun nas?" Siapa orang yang paling cerdas dan orang yang paling mulia ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, faqala aktsaruhum dzikra lil maut. Mereka yang paling cerdas adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Ingat kematian itu apa, Pak? Bukan ingat mati, ingat takut siksa, bukan itu, Pak. Salat kita, sengaja kita sholat memperbanyak sujud agar ringan nanti hisab di alam kubur. Itu masuk dzikrolil maut, ingat kematian. Duduk kita di sini setiap malam tadarus, capek-capek kita. Capek nggak, Pak? Capek. Yang awal-awal gitu Pak Usman ya. Kalau sekarang Pak lanjut baru jam 10. Baru jam 10 ya. Duduk kita Pak, capek-capek baca Al-Quran. Ini bagian dari aktsaruhum dzikrolil maut, yaitu orang-orang yang banyak mengingat tentang kematian. Karena tidaklah orang mengingat kematian melainkan dia akan memperbanyak ibadah. Jadi mengingat kematian itu bukan ingat bagaimana sakit sakaratul maut. Nggak usah ditanya, pasti sakit Pak. Nggak usah ditanya bagaimana ngerinya nanti ketika datang malaikat mungkar nangkir. Pasti ngeri Pak. Tapi itu semua tidaklah membuat surut hati kita bahwa kita akan susah berhadapan dengan perkara-perkara itu semuanya, melainkan kita memperbanyak ibadah. Maka di bulan Ramadan yang spesial ini capek-capeklah sebentar. Karena capek kita ini belumlah sebanding dengan apa ganjaran pahala yang Allah akan berikan. Mungkin hari ini nggak kelihatan Pak, nggak bisa kita pegang. Tapi yakinlah ketika berpisahnya ruh nanti itu semua akan kelihatan. Nyata semuanya. Berapa banyak sudah ulama-ulama ahli-ahli Quran, hafiz-hafiz Quran yang tubuhnya jangankan rusak, sedikit pun kain kafannya nggak sobek gitu Pak ya. Jangankan tubuhnya, kain kafan yang mestinya kan kain kafan bisa aja kan dimakan oleh cacing tanah gitu ya. Tapi orang-orang yang ahli Quran enggan Pak. Cacing tanah itu takut makan tubuh-tubuh yang setiap harinya itu hanya dihabiskan bersama dengan Al-Quran. Takut mereka. Maka kemuliaan Al-Quran ini bukan hanya di dunia saja. Bukan hanya Allah angkat derajat orang-orang yang bersama Al-Quran. Tapi ketika wafat kita pun Allah jaga tubuh kita. Allah jaga semua hal yang kita hadapi itu Allah permudah. Kalau ibaratnya Pak dikasih jalan pintas Pak. Kalau yang lainnya ketika datang malaikat face to face dengan malaikat, mungkar nakir, man robuka, nggak hafal,
Kalau mau dikasih gambaran Pak ya, ada nyamuk Pak, kalau kita pencet apa jadinya Pak? Hilang Pak. bukan jadi Pak ya, hilang Pak. Ini malaikat gedenya Pak, kalau buka sayap timur barat ketutupan Pak, terus hantemin kita. Kita dengan nyamuk ya cuma seberapa kan besarnya. Ini malaikat besarnya dari barat ke timur kemana Pak? Ya dari ujung ke ujung. Ujung dunia ke ujung satu lagi. Terus ketemu dengan kita, nanya kita man rabbuka, nggak bisa jawab, dihantem Pak. Disebutkan dipukul, masuk kita ke 7 lapis bumi, dicongkel lagi, tanya lagi man rabbuka, nggak bisa, dipukul lagi. Begitu terus sampai selesai itu semuanya. Maka Quran inilah nanti ketika kita senang bersama Al-Quran, ketika malaikat datang man rabbuka, langsung Al-Quran datang menjadi tameng kita. Kata Al-Quran, istari, udah istirahat aja kamu, istirahat, biar kami yang berhadapan. Bukan hanya dengan malaikat, sampai dengan Allah pun Al-Quran yang akan berhadapan. Disebutkan dalam hadis, kata Al-Quran, ya Allah, ya Rabb, di dunia mereka habiskan waktunya untuk membaca kalammu, maka tolong hari ini di padang mahsyar jangan dipersulit mereka, udah langsung masuk aja ke surga. Mudah-mudahan kita nanti ada di rombongan-rombongan itu insyaallah. Kemudian lanjutan hadisnya, wa asyaddahum isti'dadan lahu, dan kita persiapkan memang kematian Pak ya, apalah hidup ini ya 60 70 sebentar Pak ya. Kalau umat-umat terdahulu mungkin 100 200 300 biasa. Kata Nabi, umatku 60 70. Maka kalau sudah masuk dalam kawasan jangkauan ini, jangkauan malaikat Israel. Cuma masalahnya masalah maut nggak mengenal umur tua Pak ya. Bisa jadi yang muda duluan dan tidak mengenal yang namanya sakit Pak. Oh saya masih sehat kok, oh masih lama. Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu kita siapa yang duluan. Yang pastinya ketika Allah wafatkan kita, sebagaimana doa tadi kita ya, wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ya Allah bi barakatil Quran, dengan keberkahan Quran tolong ringankan kami ya Allah ketika sakaratul maut. Karena sakitnya sakaratul maut beberapa dijelaskan dalam hadis bagaikan hewan yang ditebas di tempat yang sama puluhan kali. Ada yang juga menyebutkan bagaikan kibas domba yang dikulitin kulitnya hidup-hidup. Kita kena silet aja Pak, sakitnya luar biasa. Ini tubuh kita Pak, disayatin seluruhnya. Maka sakitnya itu akan hilang ketika Quran datang, dia katakan tolong ringankan sakaratul maut hambamu ini, karena dia selama hidupnya selalu bermulazamah, selalu bersama, senang dia dengan aku, kata Al-Quran. Kemudian wa syadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas. Nah inilah yang disebut oleh Rasulullah orang-orang yang cerdas. Maka kesimpulannya adalah malam ini yang hadir semuanya orang-orang cerdas. Nah, malam ini kita berkumpul bersama dengan orang cerdas, tahu kapan kita memanfaatkan waktu yang tepat, kita habiskan waktu kita untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Kemudian dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Nah, ini yang terakhir nih, puncak dari hadis ini adalah dhahabu, dan mereka nanti ketika wafat, mereka akan wafat dengan kemuliaan dunia. Bi syarafid dunya. Ada orang hari ini berlomba-lomba mencari dunia, tapi dunia tidak adalah sedikit pun yang mereka dapatkan, karena semakin dunia dicari semakin dia berlari kencang Pak. Jadi dunia itu nggak perlu dicari Pak. Wah, tapi bukan diartikan nggak usah kerja, besok udah nggak mau kerja lagi.
Dalam artian dunia itu jangan masuk ke hati kita, Pak. Kalau masuk ke hati kita pasti akan direpotkan dengan dunia dan nggak akan pernah ada habisnya itu dunia. Tapi coba tinggalkan dunia, cari akhirat, dunia akan mengejar kita. Ya, makanya sangat cerdas orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk mereka habiskan bersama Al-Quran. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, dan nanti mereka di akhirat akan Allah berikan kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau salam-salaman ini indah nih Pak kita.